Waktu saya kelas 2 SMP. Sejak mereka bisa ya, boleh nggak ibu dengan kamu cerita lebih detail tentang itu? Dulu sebelum bisa bu, kedua orang tua saya itu sering banget bertengkar. Dan sekarang pun setelah udah berpisah, bapak saya juga sering keluar kota dan mama saya sibuk bekerja. Jadi saya sering di rumah sendirian. Jadi kamu merasa sendirian saat orang tua kamu pisah ya pada saat mereka tidak tinggal bareng kamu. Ibu. Kadang saya ya cuma duduk doang di rumah terus sambil mikir tentang semuanya bu. Dan saya juga jadi malas ke sekolah karena kalau ke sekolah saya ngeliat teman-teman saya yang lain tuh kok bahagia banget ya sama keluarganya. Bisa paham sih yang mereka rasain. Jadi kan di sini kamu tidak ada teman ataupun orang yang bisa kamu ajak cerita ya. Nggak ada sih karena saya kurang mau cerita karena saya nggak mau jadi bahan omongan orang lain di belakang. Jadi di sini kamu lebih memilih diam dan menarik diri agar orang-orang sekitarmu tidak tahu ya. Iya gitu. Karena tadi bu saya nggak ada orang yang tahu mana cerita ini itu di belakang. Wajar sih kamu menjadi kamu supaya kamu tidak lebih sakit ya. Tapi Rika, di sisi lain kamu juga merasa kesendirian. Iya itu. Saya sampai aja sebutan semuanya sendiri. Kamu udah kuat banget karena ini. Kamu menahan itu semua, tapi di dalam diri kamu merasa sendirian. Iya ibu. Saya sebenarnya juga sampai sibuk pura kuat. Nah, jadi kamu perlu tahu nih karena yang namanya rahasia rasa tak suka itu bukan artinya kamu gak perlu lagi sama sekolah. Nah, tapi kamu sedang berjuang dan menghadapi rasa kesepian kamu yang besar. Tapi saya nggak pernah mikir gitu sih bu. Saya cuma mikir saya anak yang malas saja. Menurut ibu kamu bukan malas, tapi kamu sedang terluka dan kamu butuh waktu untuk pulih dari Kenapa ya? Tapi saya merasa karena saya merasa nggak berharga gitu. Nilai saya jelek. Saya juga nggak punya siapa-siapa. Nah, tadi kamu bilang kamu tidak berguna. Tapi dari cerita kamu, yang ibunya itu kamu memiliki hati yang besar. Terus juga kamu sayang sama keluargamu. Kamu itu orangnya sensitif. Dan juga kamu sadar akan hal perasaan kamu. Nah, jadi itu tandanya kamu mempunyai kedalaman yang kuat banget. Ternyata ya sebelumnya nggak pernah ada yang bilang gitu sih. Karena kadang kamu itu terlalu sibuk dalam diri kamu sendiri sampai kamu lupa cerita sebenarnya kamu itu punya banyak hal yang ada di dalam diri kamu sendiri. Iya ibu. Mungkin saya akan coba untuk berpikir seperti itu. Gak apa-apa, kita bisa belajar pelan-pelan ya Rika. Hari ini kamu udah mulai melangkah sedikit lebih jauh. Kamu lebih mengerti dengan diri sendiri. Nah, kalau ibu boleh tahu sebelumnya hal apa yang kamu lakukan pada saat kamu itu lebih bahagia? Dulu saya suka banget gambar sih bu. Saya suka gambar karakter komik dan juga karakter dari game juga. Wah, berarti
mulai dari hal yang kamu suka itu membuat kamu bisa pulih secara perlahan. Ya Ibu, saya bakal coba pelan-pelan Bu. Ibu senang dengarnya. Jadi kamu gak perlu nih harus buru-buru gitu. Yang penting kamu kasih ruang buat diri kamu mulai merasa berkembang dan mulai percaya diri lagi. Ini saya akan coba itu. Nah, setelah kita ngobrol-ngobrol nih, hal apa yang membuat kamu merasa berbeda dari sebelumnya, Rika? Saya merasa jadi sedikit lega sih Bu. Rasanya kayak sesak yang di dada saya itu sedikit berkurang, dan saya juga jadi baru menyadari kalau saya itu nggak salah karena saya kehilangan semangat. Saya cuma butuh waktu dan dukungan dari orang lain. Nah, betul banget, kamu udah memulai memahami diri kamu sendiri. Itu merupakan langkah besar loh, Rika. Ya Ibu, nanti di rumah saya juga bakal mulai untuk gambar lagi sih Bu. Bagus, kalau begitu jadi mungkin minggu depan kita bisa ngobrol lagi ya gimana perasaan kamu setelah ngelakuin hal tersebut. Iya Ibu. Terima kasih banyak Bu. Saya juga baru kali ini ngerasa benar-benar didengerin Bu. Sama-sama, dari ibu di sini senang banget aku bisa mengobrol sama ibu dan Rika. Oh iya Rika, ibu mau bilang bahwasannya itu kamu itu hebat, kuat, dan kamu itu pantas bahagia loh Rika. Iya Ibu. Saya bakal ingat kata-kata itu sih Bu. Oke, kalau gitu tetap semangat ya Rika. Sampai jumpa di minggu selanjutnya.